Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Anggonopianda dengan NPM A221005 dari kelas reguler pagi 5A. Di sini, saya akan membahas mengenai salah satu sediaan semisolid, yaitu sediaan salep, pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid dan Liquid, dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Apoteker Yola Desnera Putri, Magister Farmasi. Definisi salep menurut Farmakope Indonesia edisi 5 dan 6, salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Sedangkan menurut Karunia, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar, bahan aktif akan larut atau terdispersi secara homogen dalam basis salep yang cocok. Salep terdiri dari basis salep yang merupakan pembawa bersama kombinasi bahan aktif. Selanjutnya ada basis salep. Basis salep terbagi menjadi 4. Yang pertama ada basis salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak antara lain paselen putih, salep putih, dan parafin. Hanya sejumlah kecil komponen berair dapat dicampurkan ke dalamnya. Salep yang dimaksud untuk memperpanjang kontak bahan obat luar dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emulien dan sukar dicuci, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Yang kedua ada basis salep serap atau absorpsi. Dasar salep serap ini dapat dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dan minyak. Contohnya ada parafin, hidropolik, dan lanolin anhidrat. Dan kelompok kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak dan dapat bercampur dengan sejumlah larut air tambahan. Contohnya adalah lanolin. Dasar salep serap juga memanfaatkan sebagai emulien. Yang ketiga ada basis salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air, antara lain salep hidropilik. Dasar ini dinyatakan juga sebagai dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit atau dilap basah, sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetik. Beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini daripada dasar salep hidrokarbon. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi pada kelainan dermatologik. Dasar salep ini lebih tepat disebut krim. Selanjutnya yang keempat, ada basis salep larut dalam air. Kelompok ini disebut juga dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep ini memberikan banyak keuntungan seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air seperti parafin, lanolin anhidrat. Contoh dasar salep ini adalah PEG. Selanjutnya ada penggolongan salep. Ada salep epidermis digunakan untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal. Tidak diabsorpsi, kadang-kadang ditambahkan antiseptik astringensia untuk meredakan rangsangan atau anestesi lokal. Dasar salep yang baik adalah dasar salep senyawa hidrokarbon. Selanjutnya ada salep endodermis. Salep yang bahan obatnya menembus ke dalam kulit, tetapi tidak melalui kulit. Terabsorpsi sebagian, digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Dasar salep yang terbaik adalah minyak selemak. Selanjutnya ada salep diadermis. Salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan. Misalnya salep yang mengandung senyawa merkuri, iodida, belladonna. Dasar salep yang baik adalah dasar salep larut air. Adapun peraturan pembuatan salep yang pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran-campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Yang kedua, bahan-bahan yang dapat larut dalam air, jika tidak ada peraturan-peraturan lain, dilarutkan lebih dahulu dalam air. Diharapkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis. Yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbuk lebih dahulu, kemudian diayak dengan ayakan nomor B40 atau nomor 100. Yang keempat, salep yang dibuat dengan melelehkan, campurannya harus diaduk sampai dingin.
Untuk metode pembuatan salep ada dua. Yang pertama ada metode peleburan. Pada metode ini, beberapa komponen basis salep dileburkan secara bersamaan, kemudian setelah melebur, didinginkan dengan pengadukan sampai basis mengental. Dan komponen yang tidak ikut dilarutkan dicampurkan dengan yang tadi sudah dilarutkan sampai homogen. Yang kedua ada metode pencampuran. Pada metode ini, semua komponen salep yang akan digunakan dicampur secara bersama-sama di dalam mortir sampai homogen. Komponen salep ada tiga. Yang pertama ada zat aktif, yang kedua ada basis salep, yang ketiga ada zat tambahan. Zat tambahannya itu ada softener, ada pengental, ada pengawet, ada lepigating agent, ada surfaktan, ada antioksidan, dan humektan. Selanjutnya ada evaluasi sediaan salep. Yang pertama ada organoleptis, sediaan diamati tekstur atau bentuk, warna secara visual dan bau dengan menggunakan penciuman. Syaratnya yaitu bentuk, warna, dan bau tidak berubah selama pengujian. Yang kedua ada homogenitas. Sediaan diletakkan di atas kaca objek, kemudian sediaan diratakan. Syaratnya ada salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan. Yang ketiga ada viskositas. Sediaan diukur viskositasnya menggunakan viskometer Brockfield dengan memasukkan sediaan ke dalam chamber yang disediakan untuk viskometer Brockfield. Syaratnya yaitu memenuhi SNI, syarat viskositas dari salep yaitu dalam rentang 2000 sampai 50.000 CPS. Yang keempat ada uji pH sediaan. Sediaan diuji pH-nya menggunakan pH meter khusus untuk sediaan semisolid. Sebelum digunakan, pH meter dikalibrasi tertentu dahulu menggunakan larutan pH standar, yaitu pH 4, 7, dan 10. Syaratnya, pH sediaan salep sekitar di rentang 4,5 sampai 6,5 atau sesuai dengan pH kulit manusia. Yang kelima ada daya sebar. Sediaan ditimbang sebanyak 1 gram dan ditempatkan di kaca pada alat. Beri beban 100 gram, kemudian tuas diputar hingga sampel menyebar dan diukur diameternya. Syaratnya yaitu 5-7 cm. Yang keenam ada daya lekat. Dilakukan sama seperti pada pengujian daya sebar, tuas ditarik hingga kaca terangkat dan dihitung waktu yang dibutuhkan kaca hingga kaca terjatuh. Syaratnya tidak kurang dari 4 detik. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sediaan salep. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.